Seperti biasa teman-teman, edisi khusus di sore hari saya akan tetap selalu mengupload video yang terbaru dan yang terbaru buat para sahabat-sahabat subscriber dan para pegiat media sosial. Kali ini Opung Luhut buka suara. Kita dengar dulu teman-teman ya, atau kita intro dulu sebentar. Kita harus kompak itu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan ya. Kita ada unsur politiknya Pak. Presiden Prabowo ini menegur Panglima TNI ini benar Pak? kan bisa aja terjadi. Nggak ada hal yang aneh-aneh kok. Saya Pak Luhut memantau itu Pak ya. Dan katanya bisa berpautkan dengan adanya pemerintahan Pak Zulhas Pak Gibran juga berpautkan. Apakah benar gitu Pak Luhut? Apa itu? Ada unsur Pak Zulhas Pak Gibran dari Pak. Apa sih? Kita harus kompak itu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan ya. Kita harus fokus di mana mendukung pemerintah. Berarti sama sekali Presiden Prabowo itu tidak menegur Panglima TNI terkait Karena kita. Bagaimana tanggapan teman-teman perihal tentang Opung Luhut? Kemarin Indonesia gelap, kepalamu lah yang gelap. Pergi kau ke sana. Seorang pejabat negara seharusnya gimana ya, memberikan statement ataupun menjawab pertanyaan jurnalis ya yang baik-baik sajalah. Artinya janganlah meremehkan ataupun katakanlah seolah-olah atau mungkin akibat kesombongan-kesombongan. Opung Luhut, kami tahu loh, dunia lagi bagaimana berlomba-lomba untuk menuju perkembangan ekonomi yang mapan, yang ya istilahnya membuat bagaimana negaranya itu supaya makmur, sejahtera, aman, adil. Kami tahu semua itu. Tapi barangkali apakah para pejabat-pejabat yang ternina-bobokkan oleh mantan presiden itu sudah tertidur pulas oleh karena jabatan-jabatan yang dimiliki, kebebasan-kebebasan yang dimiliki? Kami memang orang kampungan, Opung Luhut. Kami akui kami orang kampungan, tapi kami bukan orang kampungan yang bisa dibodoh-bodohi. Camkan itu. Kemarin Opung Luhut mengatakan juga tentang Indonesia gelap. Seharusnya seorang pejabat negara itu memberikan klarifikasi yang tepat dan benar. Kalaulah perihal tentang ijazah ini, ya itu memang harus dibongkar. Begitu juga tentang pemakzulan wakil presiden. Begitu juga tentang Pak Kunto kemarin yang dimutasi padahal baru diangkat. Jadi apa artinya semua ini? Baik teman-teman, kali ini saya angkat Rocky Gerung yang berbicara tentang apa yang dikatakan beberapa pejabat-pejabat negara yang sangat-sangat sombong. Sebentar teman-teman. Halo lo, apa kabar? Senang sekali saya sebenarnya bersama dengan Bung Rocky Gerung bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Prabowo akhirnya bicara soal ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo, termasuk juga bahwa tuduhan dia sebagai boneka Jokowi itu dia bantah sepenuhnya. Sementara penasihat khusus Presiden Luhut Binsar Panjaitan menilai mereka yang ingin memakzulkan Gibran itu sebagai kampungan. Ya, seharusnya pemerintah tidak perlu berkomentar untuk urusan memori publik, karena soal Gibran itu bagian dari memori publik yang Mahkamah Konstitusi heboh segala macam tuh. Lalu sampai sekarang isu itu masih ditagih sehingga berujung pada proposal pemakzulan Gibran. Demikian juga ijazah Pak Jokowi yang dari awal juga ada di memori publik. Jadi tidak mungkin pemerintah mengendalikan ingatan publik. Tentu Pak Presiden Prabowo sedang berupaya keras untuk menghasilkan sebuah cara berpikir baru tentang ekonomi Indonesia. Satu cara berpikir baru untuk menyatakan Indonesia sebagai proponen paling tidak di Asia tentang ide-ide populis sosialis, ide kerakyatan. Itu
bagus, dan rakyat Indonesia menerima itu sebagai satu bentuk ketegasan kepemimpinan, dan dengan cara yang terus-menerus dengan determinasi yang kuat, Pak Prabowo sebagai presiden menghendaki supaya Indonesia cepat-cepat keluar dari jerat kemiskinan, sehingga proyek-proyek yang beliau terangkan itu, makan siang gratis, pupuk yang kemudian dipangkas jarul birokrasinya sehingga harganya sangat ekonomis, di ladang-ladang sawah-sawah para petani, itu pasti didukung tuh. Yang jadi soal selalu adalah memang akan ada kecerewetan, bukan terhadap kebijakan Pak Prabowo di bidang ekonomi, tapi terhadap legitimasi yang masih dilihat ada cacat, yaitu Gibran. Dan itu pandangan biasa tuh, yang juga publik menganggap bahwa Pak Prabowo seolah-olah dikendalikan oleh Presiden Jokowi. Itu tentu tidak ada hal yang harus disimpulkan dari kegetiran publik itu. Dan publik justru mengkhawatirkan bahwa secara perlahan Pak Jokowi sedang mempersiapkan Gibran. Nah, itu juga bagus kan, gak ada soal kan. Jadi buat saya keterangan Presiden Prabowo bagus, walaupun dalam keadaan ekonomi yang buruk, tapi Indonesia masih beberapa kondisi makro itu memperlihatkan terutama soal pengendalian inflasi, ya bagus-bagus saja. Tidak ada hal yang dipersoalkan oleh rakyat. Yang dipersoalkan justru adalah semacam etika politik, itu bahwa Presiden Jokowi tidak lagi seharusnya mempertontonkan semacam secara sublim pengendalian politik nasional tuh. Jadi Presiden tentu membaca berita-berita itu dari kuping kiri, kuping kanan beliau, yang memang kecerewetan netizen, kecerewetan masyarakat sipil, kecerewetan LSM, teman-teman di BEM, semua itu menunjukkan bahwa rakyat Indonesia justru terbuka cara berpikirnya untuk mulai mengucapkan tanpa ragu apa yang mereka anggap sebagai ketidakwajaran dalam demokrasi, ketidakwajaran di dalam proses pemerintah. Jadi kritik terhadap Presiden Jokowi, Yunto, Gibran itu hal yang mesti dianggap sebagai bagian dari kejujuran publik untuk mengucapkan kerisauan mereka terhadap demokrasi atau terhadap legitimasi Presiden Prabowo. Jadi saya kira itu biasa aja soal, dan bahkan Pak Jokowi mengambil jalan yang masuk akal, yaitu pergi melaporkan ke Presiden Jokowi melaporkan ke polisi. Publik, karena itulah yang memang saat ini terjadi. Jadi kecerewetan yang dikatakan oleh Rocky Gerung tadi, baik yang dilakukan oleh LSM, BEM, dan masyarakat melalui kita juga seperti konten kreator, itu adalah orang yang memang betul-betul sifat terbuka dan semakin kritis dan semakin bijak dan pintar. Jadi bukan orang kampungan seperti apa yang dikatakan oleh Opung Luhut. Biarlah kami orang kampungan, tapi kami gak bodoh dan tidak mau dibodohi oleh orang-orang yang melakukan pembohongan-pembohongan. Kami juga sepakat apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, di mana seluruh dunia berlomba untuk bagaimana supaya bisa mensejahterakan rakyatnya. Kami sepaham dan kami memang ingin seperti itu. Tetapi dengarlah suara-suara tentang kebenaran-kebenaran yang harus diangkat, bukan malah ditilurkan atau dininabobokkan oleh jabatan-jabatan. Namun teman-teman, kita masih rindu suara Rismond beserta teman-teman. Ini dia videonya. Orang-orang ilmiah ini, orang ingin sumbang sih ilmu pengetahuan mereka. Jangan dizolimi. Apalagi dari Dr. Andes ke insinyur. Wah, ada dua. Dari wali kota Dr. Andes, tahu-tahu gubernurnya ke atas insinyur. Nah ini cobalah, artinya dalam hal ini kami menyatakan ya, kita harus melakukan atau menggunakan ahli digital forensik yang netral dan yang seimbang.
ya nanti Dr. Rismon akan menyampaikan kenapa kami keberatan kalau hanya ahli digital forensik dari kepolisian. Ya gitu. Ini minimal harus ada ahli digital forensik yang netral atau kalau perlu internasional yang ada. Waktu datang katanya Jokowi pakai mobil yang belum bayar pajak. Ya, iya. Dan katanya itu rental. Ya. Nama sebuah perusahaan. Bohong lagi dia. Bohong lagi. Setelah diteliti, perusahaan itu adalah perusahaan atas nama Kahiyang Ayu. Anaknya. Istrinya Bobby. Istrinya Bobby. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi harus dipenjara dan diasingkan. UGM sudah 2 kali tidak datang menghadiri di PN di sidang mediasi Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta, Mas? Apa? Solo. Sama. Ya, Pengadilan Negeri Solo. Karena sekarang kalian seperti tisu untuk mencebok Jokowi, kotorannya Jokowi. Sadis betul tisu. Loh, kan kita dapati berapa kali mereka memasukkan dokumen, Bang. Ada satu nama dosen pembimbing, 2 tanda tangan berbeda. Tanda tangannya beda. Nanti yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal bazirnya. Bahwa Bapak Joko Widodo melakukan suatu press conference ya, walaupun mungkin tidak resmi, dan menyebutkan selain nama Bang Roy Suryo, kemudian Risman Hasiholan Sianipar, dan Dr. Fauzia Tiasuma, itu ada 2 nama, yaitu ES ya, tapi tidak pakai nama langsung, karena inisial saja, dan K. Itu saya sudah bisa menebak itu adalah saya. Ya, langsung aja kita awali dengan pendatangan kuasa yang akan dimulai dari Dr. Roy Suryo. Agar bisa menandatangani. Ya. Silakan media untuk. Ya. Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan dengan keinginan kita semua ya untuk tetap menegakkan kebenaran. Jadi saya mulai menandatangani ini dan terima kasih kepada TPUA yang telah menginisiasi surat ini ya gitu, surat kuasa, dan juga terima kasih kepada teman-teman lain yang juga akan membela kami. Jadi istilahnya ini kami semua bergerak bersama dan dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Ya. Satu lagi. Ya, Rismon. Selanjutnya Dr. Rismon Sianipar. Kata pengantarnya idem saja ya. Ya. Sudah diwakili oleh Pak Roy. Ya, sebenarnya. Terima kasih atas tim TPUA yang dipimpin oleh Bang Profesor Egy Sujana. Iya, terima kasih. Supaya Jadi tidak ada yang lain selain Pak Dr. Egy Sujana. Pak Profesor sehat selalu. Amin ya Dan Allah. Bapak Terima kasih brother Rismon. Ya. Ya, oke. Kemudian Profesor Dr. Haji Egy Sujana juga ikut menandatangani kuasa karena beliau terakhir dilaporkan oleh Jokowi. Inisial ES. Lalu apa? Jangan-jangan ES yang lain. ES siapa, Bang? Elvi Sukaisi. Ia suka goyang masyarakat Elvi. Bu Elvi jangan tersinggung ya. Ya. Tapi ini anomali brother semua. Ya. Saya advokat itu punya imunitas. Pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Dijelaskan amat sangat jelas bahwa advokat tidak dapat digugat perdata, tidak dapat dituntut pidana ketika menjalankan pembelaan kepada kliennya. Dalam konteks ini, saya membela yang namanya Bambang Tri, Gus Nur, Muslim Arbi, kemudian Dr. Taufik, Hatta Taliwang, itulah dan Rizal Fadilah. Nah, itu prinsipal. Saya sedang membela dia dalam mencari segala macam bukti-bukti untuk pembelaan, termasuk melakukan pengaduan kepada Mabes Polri tanggal 9 Desember. Ya, 2024. 2024. Ini udah kurang lebih sekarang 5 bulan lalu lah. Sudah mulai proses. Bahkan jalan. Nah, alhamdulillah pihak kepolisian saya acungkan jempol sudah mulai proses. Tapi kelamaan 6 bulan. Giliran Jokowi baru sehari udah diproses. Nah, itu tidak sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UUD 45 bahwa setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Kenapa si Jokowi dikecualiin? Tapi saya tanda tangan juga lah. Bukti taat hukum. Begitu Michael Sinaga. Kalau ini tanda tangannya asli, Pak ya? Asli. Ijazah juga asli saya. Ada anugerah profesornya juga ada. Saya asli. Saya dulu caleg PKS. Dia pernah caleg. Nggak mungkin
mungkin nggak diverifikasi oleh KPU. Ya. Nggak mungkin nggak diverifikasi oleh partainya sendiri. Ya, betul. Makanya PDIP juga bikin mesti penjelasan kenapa PDIP Betul. gimana Baik memverifikasi. pemirsa, kita saksikan bersama Profesor Dr. Egi Sujana menandatangani pemberian kuasa. Jadi selama ini beliau menerima surat kuasa, hari ini beliau menandatangani surat kuasa untuk dikuasakan. Ya. Satu lagi Kurnia on the way, Kurnia. Ya. Saya bacakan ya, sambil menunggu yang lain. Oh iya. Saya bacakan. Pengacaranya diwakili oleh saya dengan Pak Azam. Ya, ada di sini pengacaranya. Ada tangan juga. Tekan dulu. TPUA akan ditandatangani langsung oleh Bapak Azam Khan dan Damai Hari Lubis. Silakan dari Pak Damai yang paling pojok. Kemudian Pak Azam. Ini penerima kuasa. Ya. Saya baca dulu, jangan main teken aja. Nanti, waduh. Ya. Pemberi kuasanya adalah Dr. Roy Suryo. Ya. Dr. Rismon Hasyanipar. Ya. Balige. Nggak ada Balige. Lagi Dr. Tifauzia Tiasuma. Ya. Ini orangnya belum ada. 4. Profesor Dr. Haji Egi Sujana SH MSI. Saya teken. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan harus pulang mereka pada panggilan hari pertama. Amin. Tidak ada alasan. Penahanan. Ya. Tidak ada penahanan. Ya. Harus pulang. Wajib. Wajib pulang. Pertanyaannya kalau tetap ditahan, Lawan. Itu kontradiktif, akan memancing gelombang-gelombang lain yang bisa menyasar kepada orang-orang yang tidak bersalah. Justru yang bersalah itu harus dikejar lebih dulu karena sudah dilaporkan dan banyak membuat kegaduhan. Banyak membuat kegaduhan di media sosial. Bukan Dr. Roy dan kawan ini. Asal mulanya adalah dari siapa kita semua tahu. Kalau mau sebut namanya boleh. Ya. Lanjut, setelah Bapak Damai Hari Lubis akan ditandatangani oleh Bapak Azam Khan sebagai kuasa hukum yang juga sekjen dari TPUA. Silakan Bang Azam. Ya. Bisa saya bacakan Bang Azam? Ya. Ya. Jadi ini akan saya bacakan surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Bapak Dr. Roy Suryo. 2. Bapak Dr. Rismon Hasyanipar. 3. Dr. Tifauzia Tiasuma. 4. Profesor Dr. Haji Egi Sujana SH MSI. Dan yang menerima kuasa adalah 1. Bapak Haji Damai Hari Lubis SHMH. 2. Bapak Azam Khan SHMH. 3. Bapak Haji Rizal Fadila SH. Dan lain-lain nama advokat selaku penerima kuasa terlampir. Jadi ada banyak penerima kuasa, tapi diwakilkan oleh ketiga penerima kuasa yang nantinya akan disampaikan pada lampiran. Khusus untuk mendampingi para pemberi kuasa sebagai terlapor dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya atas laporan saudara Joko Widodo dengan nomor yang belum diketahui, yang dilaporkan atau disampaikan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 di Polda Metro Jaya atas nama pelapor Joko Widodo. Demikian kuasa ini diberikan oleh pemberi kuasa dan diterima oleh penerima kuasa selaku advokat untuk dapat digunakan secara hukum, melakukan pembelaan hukum sesuai ketentuan hukum dan semua undang-undang yang berlaku termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Semuanya sudah ditandatangani oleh pemberi kuasa dan sudah ditandatangani oleh penerima kuasa. Saya tampilkan untuk disampaikan di depan media. Nah, bagaimana teman-teman menyikapi video yang terakhir ini ya? Di mana dikala mereka kompak satu demi satu, bergandengan tangan, baik pengacara maupun penerima tim kuasa, maupun mereka yang sudah dilaporkan, mereka tidak padam. Inilah yang menjadi contoh buat kita. Marilah kita, sahabat-sahabatku, para pemirsa,
para pencinta pegiat media sosial, suarakanlah suaramu tentang kebenaran. Jangan tertidur oleh jabatan-jabatan. Jangan terlena oleh uang yang diberikan, oleh bansos dan sebagainya. Saatnya kita berdiri tegak dan katakan kebenaran itu yang semestinya. Selama ini 10 tahun terkungkung rapi oleh kekuatan. Banyak yang menjadi korban. Bukan hanya beberapa teman kita yang kemarin di penjara, tapi akibat program-program yang selama ini dijalankan, yang selalu beralasan untuk demi bangsa dan negara, untuk mensejahterakan rakyat, ada yang terabaikan. Gak mungkin satu persatu saya videokan teman-teman, namun video itu sudah pernah saya bawa di dalam konten saya. Perihal tentang food estate, perihal tentang PIK 1, perihal tentang PIK 2, masih banyak lagi teman-teman. Untuk itu, marilah kita bersatu padu, para konten kreator, para penonton, para pegiat media sosial. Suarakan suara kebenaran. Salam Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.